seperti ini. Nah, dalam persen. Ini ketiga adalah MP ya, atau maksimum overshoot ya. Selanjutnya yang keempat yang dibahas di sini adalah TS. Waktu penetapan itu ada dua jenis, yaitu dalam 2% atau 3%. Ya. Untuk 2% ini rumusnya adalah semacam ini. Ya. Ini adalah yang untuk 2%. Ya. Ini TS 2%. Ya. Ya. Kemudian kalau yang TS 5% itu rumusnya yang di sini. Maksud ya, ini MTP ya. Ini rest time itu adalah TR ya. Subscript. Nah, ini TR ya. TR TP ya. Berubah sendiri nih ya. MP, TS ya. Di sini adalah waktu penetapan ya, atau kalau di sini ditulis sebagai bahasa Inggrisnya adalah setting time ya. Kalau di sini ditulis setting time ya. Sebenarnya kalau kita cek ya di ini adalah settling time ya. Nah, settling time ya. Nah, kita gunakan istilah settling time saja ya untuk TS ini. Yang kelima yang ada rumusannya di modul adalah error steady state ya, error steady state. Error steady state ini adalah 2 zeta kali omega n. ESS ya, error steady state. Nah, yang jadi tugas ya untuk tugas 8 ini silakan nanti Anda menganalisa sistem yang order 2 ya. Namun kali ini ada batasannya ya. Kemarin kalau RLT-nya nilainya bebas, nanti R-nya itu harus 2 digit terakhir kali 10 ya. Ini jadi tugasnya itu adalah analisa, atau sebenarnya ya bukan analisa ya, hitung ya, analisa atau hitung ya. 5 parameter ya. 5 parameter itu apa saja, yaitu TR ya, kemudian TP ya, MP ya. TP langsung otomatis jadi tapi ya. Apa tadi ya, yang TS ya. TS-nya sendiri sebenarnya ada 2 ya.
2% dan 5% ya. Serta ESS. Serta ESS ya. Untuk 3 fungsi transfer untuk fungsi 3 untuk fungsi transfer LRC dengan 3 set parameter yang berbeda ya. Namun ada ketentuannya, R-nya itu harus sama dengan 2 digit ya terakhir kali 10 ya. Digit terakhir. Nah, contohnya bagaimana? Misal kita setting ya. Ini ya. Misal R-nya katakanlah digit terakhirnya berapa? 50 ya. 50 berarti katakanlah 500 ya. Kemudian L-nya itu berapa? Silahkan misalnya L-nya pengen 0,1 misalnya ya. Kemudian C-nya itu adalah 0,001 ya. Kemudian kita definisikan TF ini ya. Kemudian ini step ya. Step TF 1. Oh, nah ternyata ada satu jadi nanti harus dipastikan transfer function-nya itu yang ada overshoot-nya ya. Karena kita butuh ngitung overshoot ya. Nah ini kebetulan kombinasinya seperti ini. Ini dia adalah teredam ya. Istilahnya adalah teredam. Setelah ini akan saya bahas ya. Tambahan materi yaitu terkait sebenarnya respon ini bagaimana ya. Karena untuk tugas ini harus ada overshoot. Jadi ini nanti harus supaya ada overshoot-nya ya. Ini misalnya kalau misalnya ini 0,1 misalnya. Sebentar. Ini kan belum saya buat lagi ya TF1-nya. Ya, kelihatannya ada yang harus saya modifikasi ya. Jadi untuk tugasnya R-nya nggak boleh terlalu besar ya. Jadi 2 digit terakhir aja ya. Jadi 1, 2, 3 yang. Jadi misalnya kalau di sini adalah 50 ya. Misalnya 50. TF1 ya. Karena C-nya ya, C-nya harus lebih kecil. Nah, benar ya. Nah, ini patokan dasar kita menggunakan nilai ini ya. Jadi R50, L 0,1, C sama dengan 0,01. Persamaannya adalah seperti ini, bentuknya adalah seperti ini ya.
Nah, kita coba cek ya dengan di sini berapa ini nilai-nilainya ya. Apakah perhitungannya akan sesuai ya. Yang pertama kita tahu kita tadi setnya adalah R adalah berapa? 50 ya. 50. Kemudian L-nya itu adalah 0,1 ya. 0,1. Kemudian C-nya adalah 0,001 ya. 0,01. Nah, persamaan yang digunakan di sini adalah ini ya. Ya, sehingga transfer function-nya ini sama dengan 1 per, ya ini L kali C ya, berarti ini sama dengan ini ya, L kali C ya, S kuadrat ya, ditambah di sini adalah R kali C, R kali C, S ya, kemudian ditambah 1 ya. Nah, dari sini kalau kita pengen menghitung parameter yang ada, kita perlu mengambil data zeta dan omega n ya. Karena kita lihat ini kan rumusannya pakai zeta ya, omega n dan seterusnya ya. Nah, persamaan dasar itu kalau di buku itu sudah disampaikan ya, persamaan dasar dari orde 2 adalah seperti ini. Atau sebenarnya lebih lengkapnya seperti ini ya. Ada K-nya ya, ada K-nya itu disigin kalau diperlukan ya. Jadi kalau hasil akhirnya omega n-nya itu antara atas dan bawah beda ya berarti ada K-nya ya. Nah, ini bentuk dasar dari ini adalah semacam ini. Nah, kebetulan nilai 1 dan 1 di sini sama, berarti kita tidak perlu K ya. Cuma kita perlu sesuaikan karena nilai di sini adalah 0,00001 ya. Padahal bentuk dasarnya adalah di sini adalah nilainya 1. Untuk itu maka di sini kita persamaan ini kita kali berapa? Kita kali berapa ini ya? 10.000 atau 100.000 ya. Intinya supaya nilai di sini 1. Kita bisa tuliskan di sini ya bahwa nilai yang di sini adalah ini kali ya 1 per nilai ini ya pasti menjadi 1 ya. Nah kalau bagian yang di sini dikali dengan nilai tersebut maka atas bawah tentu saja harus dikalikan juga dengan nilai yang sama ya atau kalau kita tuliskan ini adalah dikali dengan ya 1 per ini berapa ini ya kali
kali 1 juta ya. Di sini menjadi 1 kali kelihatannya angkanya terlalu besar ya. Mungkin gimana kalau kita ubah dulu sebentar, seandainya ini ya. Nah, ini mungkin lebih enak ya melihatnya ya. Oh, cuma nggak ada overshoot-nya ya. Oke lah, kita lanjutkan saja ya. Jadi ini adalah nilainya. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan omega n kuadrat ya. Ini berarti sama dengan ini ya, 1 juta ini ya. Hmm. Nah, kita teruskan aja ya. Jadi kalau omega n-nya adalah 1 juta, berarti omega n ya, ini adalah ini SDRT ini 1000 ya, 1000 radian per second ya. Jadi itu adalah omega n ya. Atau kalau frekuensinya ya, karena omega itu adalah sama dengan 2 kali I kali F ya, maka frekuensinya adalah ini ya, 1000 dibagi 2 kali I ya. Nah, ini adalah hertz ya. Atau kalau periodenya itu sama dengan 1 bagi detik. Nah, ini bisa kita lihat periode ini akan nampak ketika dia osilasi seperti ini kira-kira berapa periodenya ya. Kalau kita lihat sekilas ini satu puncak dan satu lembah ini sekitar 0,01 ya. Dikurangi berapa ini ya? Dikurangi 0,02 mungkin ya. Jadi ya ada hubungannya ya. Nanti akan kita bahas hubungan di sini karena kita dalam
respon dari sistem mode 2 itu ada omega N, ada omega F. Ya. Force frekuensi dan natural frekuensinya. Ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat kalau sudah tahu nilai omeganya, zeta-nya. Ya. Zeta-nya berapa? 2 zeta omega N sama dengan 500 ya. Karena kan di sini kan, sehingga zeta-nya sendiri sama dengan 500 ini dibagi 2 kali omega N-nya ya. Omega N-nya yang ini ya. Jadi zeta-nya adalah 0,25. Nah, kalau 0,25 kita kemudian rest time waktu untuk naik dari 0 sampai ke sini ya. Itu kita hitung dengan rumusan yang cukup kompleks ini ya. PR ya. Nggak kelihatan ya. Saya copy ke samping sini ya, biar terlihat. Ya. Jadi pembilang menyebut ya pi ya, yang atasnya sama dengan pi. Nah, dikurangi atan ya. Atannya itu adalah yang atas juga SQRT ya. 1 min zeta kuadrat ya. Zeta kuadrat ya, per zeta. Zetanya ini adalah ini. Ini ya. Itu baru yang atas ya. Dibagi yang bawah adalah omega N-nya kali SQRT akar ya, 1 min zeta kuadrat. Ya. Ketemunya adalah ini ya, 0,001883 ya, 0,0183 ya. Ini di sini ya. Ini kalau kita lihat harusnya 0, berapa ini ya kalau menurut MATLAB ya. Satu lagi yang juga bisa kita lakukan untuk ini tadi, sebentar, ini tadi yang PF ya, 0,005 ya, benar, tambah 1 ya. Nah, sebenarnya kalau kita ini, kita juga bisa menunjukkan karakteristiknya ya. Nah, ini kalau kita klik kanan, karakteristik dari rest time ya, TR ya. Nah, ini ya, di sini. Nah, unit nah, di sini ya. Kalau kita lihat di sini 0,00127 ya. Nah, ini menurut ini ya. Kemudian yang juga bisa kita tunjukkan adalah ini ya.
overshoot-nya 44,3, peak amplitude-nya adalah ya 1,44 ya pada waktu 0,00332 ya. Coba kita cek ya, karena rumus yang digunakan memang cukup rumit, bisa jadi tadi ada kesalahan ya untuk menganalisanya. Atau kita tinggal dulu ya pembahasan yang restem. Kita coba yang rumusnya lebih sederhana, TP ya. Kalau TP di sini kita punya rumusan ya. Yang pertama, ya. Ya. PP sama dengan pi bagi zeta omega n ya. Omega n-nya adalah ini ya, kali akar dari 1 min zeta kali zeta ya. Ya. 0,03142 ya. 0, ternyata ini ya. SKRT 1 minus ya. Oke, sama ya. 0,03242 ya. Nah, kalau kita tadi yang kita peroleh di sini adalah, udah mendekati ya. Jadi kalau ada sedikit perbedaan itu wajar karena sebenarnya rumus yang diperoleh itu juga ada proses pendekatannya ya. Kalau kita mempelajari bagaimana rumus itu diturunkan. Sehingga rumusan yang dipakai di MATLAB itu mungkin sedikit berbeda dengan yang rumusan yang dibahas di modul. Ya. Ini udah sesuai ya, ini 0,0332. Cuma yang ini harusnya 0,0127 ya. Kita ketemunya 0,01883. Tapi ini rumusnya memang cukup kompleks ya. Nggak tahu ini apa ada yang kelewatan saya ya. Bagi kita ya, nanti bisa Anda cek sendiri ya. Untuk kasus yang tugas Anda ya. Karena nanti Anda juga diminta untuk memvariasikan dengan 3 set berbeda dan coba dihitung ke 5 parameter ini. Kita teruskan untuk yang ketiga, kita mencari maksimum overshoot. Ini juga data di MATLAB kebetulan juga ada ya. Kita gunakan rumusan yang ada di sini. MP sama dengan 100 ya kali eksponensial ya, eksponensial min yang bagian atas adalah min pi ya kali zeta ya, min pi kali
Zeta ya. Ini sebentar. Kali zeta ya. Bawahnya adalah akar dari 1 min zeta kuadrat. Nah, 1 min zeta kuadrat itu dipakai berkali-kali ya. 44,43 ya. Nah, ini sudah sesuai dengan apa yang kita peroleh di MATLAB ya. Walaupun ya MATLAB sendiri memang juga simulasi ya. Selanjutnya yang nomor parameter keempat, kita bicara settling time ya. Kita akan menggunakan rumus TS yang 2%. Ini sama dengan ini. Sedangkan yang sama dengan 4 bagi zeta kali omega n ya. Omega n. Detik ya. Jadi artinya dalam 0,016 detik dia sudah mendekati nilai akhirnya ya. Kalau kita lihat ya 2%, nah ini ya, sekitar sini nih ya, 0,16 ya. Kalau kita 5%, tentu saja 5% nilainya akan lebih kecil ya, karena sama ini hanya bagian atasnya adalah 3 ya. Jadi 0,12 ya. Nah, kalau yang di sini sebenarnya karakteristik settling time itu juga ada ya. Tapi ini 0,014 ya. 0,014 itu kemungkinan berarti yang digunakan adalah persamaan yang ya mungkin malah enggak 2%, malah 5% ya. Ada persentasenya berbeda ya yang digunakan oleh MATLAB ya. Kemudian di MATLAB terakhir apa ini yang ada juga steady state-nya ya. Steady state-nya itu nilainya 1 ya. Jadi error steady state-nya harusnya mendekati 0 ini ya. Mendekati 0. Kita akan coba hitung kalau berdasarkan rumus untuk error steady state ya. ESS ya, sama dengan 2 kali zeta ya, bagi omega n ya. Error steady state itu dinyatakan dalam ya tidak ada tidak ada keterangannya ya. Jadi 0,005 ya. Nah, ini memang sangat kecil ya, bahkan menurut MATLAB ya 0 gitu ya. Ini untuk 5 parameter ya untuk respon sistem orde 2. Nah, tugasnya seperti tadi sudah saya tuliskan, jadi untuk tugas ya, ini ya, menghitung parameter untuk 2-3 set yang berbeda. R-nya adalah 2 digit terakhir dari NIM ya.
Sistem. Nah, ini saya tulis ya, minimal ya, 3 set parameter yang berbeda. Baik, sembari ini saya sesuaikan, ada yang ditanyakan? Halo? Pak, izin bertanya tentang MATLAB, Pak. Ya, gimana? Kebanyakan dari kami untuk masih kesulitan dalam menginstal MATLAB ya, Pak. Ya, Dan sebagainya. karena kita itu mainnya bareng krek-krekan ya, jadi ada trik-triknya yang harus dilakukan. Nah, saya kembalikan ke Anda sih, adakah yang sudah berhasil nginstal 2013 ya itu ya? Halo? Dari satu kelas apakah belum ada yang berhasil? Ada, Pak. Oke. Nah, kuncinya gimana, Mas? Karena saya jujur udah lupa ya. Karena barang krek-krekan itu sebenarnya kalau barangnya beda, itu teknik mengkreknya juga beda ya. Beda kalau kita beli asli itu ya. Nah, siapa yang sudah bisa melakukan instalasi siapa ini tadi? Halo? Saya, Pak. Mas, siapa yang berhasil instalasi? Halo? Rafif. Ya, gimana Mas Rafif? Triknya gimana supaya bisa diinstal? Ya, itu pertamanya diekstrak dulu. Terus kemudian setelah diekstrak itu langsung main ke setup habis itu masukin kode instalasi gitu, Pak. Baru nanti setelah itu nunggu langsung itu. Ya, mungkin atau kebetulan Anda sudah selesai melakukan instalasi ya? Di video Ya, gitu tapi ya? ya nanti sudah kelewatan ya, Pak. Bisa saja setelah ini ya, saya serahkan ke Anda, saya tinggal ya, atau mungkin selain Mas Rafif ada yang berhasil? Jujur, installer yang saya share ke Anda, itu juga saya, yang Anda share itu saya udah nggak punya ya barangnya ya. Saat ini ada di komputer saya yang 2018, dan bahkan 2018 pun melakukan instalasi saya juga sudah agak lupa ya menginstalnya bagaimana. Intinya harus ngecek lagi ya prosesnya itu bagaimana. Selain Mas Rafif ada yang berhasil melakukan instalasi? Maaf, Pak, kemarin ada, Pak, salah satu teman saya yang menginstal yang MATLAB 2013. Nah, itu seperti apa, Pak? Apakah Recording stopped. Gimana Mas Budianto? Kemarin saya tahu saya ada salah satu teman saya yang sudah menginstal MATLAB, namun versi yang 2013, Pak. Lah ya, nggak apa-apa toh. Terus? 2013 nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa, perintahnya tetap akan jalan itu. Baik, siap.
Nah, kalau punya yang versi lain, silakan sih ya. Gitu. Izin bertanya, Pak. Ya, Itu gimana kan Mbak Silva? ada aplikasi MATLAB di HP ya, Pak. Itu sama nggak ya, Pak, prinsip kerjanya? Ya, yang bikin sama. Soal prinsip kerjanya beda atau enggak, caranya gimana ngeceknya? Ya, Tapi masukkan aja bisa ke perintahnya kan. lewat HP. Ya, jadi masukkan aja perintah-perintah yang kita butuhkan ya. Saya pernah pakai MATLAB di HP ya. Itu kan kalau nggak salah harusnya daftar juga ya ke MATLAB ya. Sudah agak lama sih saya. Itu Mbak Zulfa. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi ya Anda sudah coba belum Mbak Zulfa? Perintah yang kita butuhkan jalan nggak di situ? Belum coba, Pak. Nah, kenapa pernah dicoba aja itu kan? Di HP saya karena cukup nggak tahu dulu pernah nyoba saya ya MATLAB di Android ya, itu juga ada caranya ya. Oke, saya ingin tahu selain Mas Rafif apakah sama sekali belum ada satupun yang berhasil menginstal MATLAB? Ya, belum, Pak. Cuma Mas Rafif ya yang berhasil ya. Saya sudah, Pak. Mbak siapa? Dwinanda, Anda pakai yang mana Mbak Dinanda? 2015. Dapat dari mana? Dapat cari. Ya, mungkin share screen-nya masih ada ya, masih tampil ya. Kita cek kalau di Giga Purbalingga ya. MATLAB berapa yang sekarang ditawarkan ya. Nah, 2021A ya. Ada 2022A ya. Kalau mau pakai boleh ya. Cuma semakin MATLAB edisi semakin akhir, kira-kira sebagaimana? Semakin berat ya. Semakin besar juga ya. Space yang digunakan. Saya yakin kalau pakai 2022A ini juga bisa ya. Nggak tahu ini apa namanya besarnya itu berapa ini. Wow, 20,1 giga itu baru installernya ya. Nggak tahu ini ya. Ini. Mbak Dwinanda apakah sudah mencoba perintah yang kita butuhkan jalan semua ya Mbak? Saya yakin Belum. jalan sih ya. Belum dicoba, Pak. Kok belum dicoba, wes nginstal. Kita kan hanya pakai berapa perintah ya. Nah, kalau mau nyoba yang sederhana ya, nyoba A sama dengan 6 ya. Oh, B kalau sama itu dengan sudah. 7 ya. C sama dengan A kali B ya. Atau untuk matrik ya. A sama dengan 2, 3, 2 ini ya. Kemudian B sama dengan ini ya, kemudian C sama dengan A kali B ya. Nah, ini ya. Itu untuk MATLAB-nya ya. Mungkin habis ini mungkin ya, Mas Rafif, halo, monitor. Kalau saya, misal saya buatin video terus tak share di grup itu gimana, Pak? Boleh. Anda pakai yang 2000 berapa, Mas? 2013. Berapa ya installernya ya, 2013 itu? Cuma kira ya up 5 giga ya, Pak. Benar tak? Atas di atas 5 giga. Agak Coba tak cek ya. Tapi saya ingat ya, memang saya pernah men-share itu yang 2013. Bahkan saya lupa itu, apakah lokasinya itu di akun saya atau di mana itu ya. Tapi kemarin dicek masih aktif ya, masih bisa diambil ya. Selain Mas Rafif dan Mbak Dwinanda, apakah ada yang sudah berhasil instalasi MATLAB yang lain? Nah, ya itu pakai 2018 ya. 2018 saja masternya saya nggak ketemu ini di mana sekarang.
Ya, paling mungkin di salah satu hard disk eksternal saya ya. Karena ya installernya ukurannya besar ya. Kalau udah selesai ya sudah sih. Biasanya kemudian saya simpan di mana ya. Mungkin itu ya untuk ke MATLAB-nya ya. Ada pertanyaan terkait tugas ini? Sudah jelas ya? Kalau materi hari ini sudah jelas dan apa yang harus dilakukan sudah jelas ya? Gimana? Siap sudah, Pak. Oke, sudah jelas ya. Baik, nah tambahan satu lagi, tadi saya menuliskan minimal 3 kondisi ya. Nah, bagaimana kalau misalnya memang tidak ada overshoot ya, kita cek ya kondisi tidak ada overshoot. Nah, ini nanti 3 kondisi boleh ya, tapi intinya nanti harus ada kondisi yang memang ada overshoot-nya ya. Ini nanti akan saya kirim ke grup juga ya tampilan ini ya. Jadi ini adalah sistem 1 ya. Saya mungkin akan nyoba kalau yang sistem 2 ya. Tapi mungkin Anda kalau mau mengikuti coba dicek rumusnya sudah benar atau belum ya. Nah, sistem 2 misalnya bagaimana kalau tidak ada overshoot-nya ya. Contoh tadi kalau kombinasinya seperti ini ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini kalau kita lihat take response ya, settling time ya, settling time ada ya, mendekati. Ternyata kalau seperti ini akan lebih kelihatan dia berarti mendekati mungkin 2% ya, 2% dari stabilnya ya. Rest time ya, dia menghitungnya dari 0 sampai 90 sehingga mungkin hasil perhitungan kita akan beda ya. Steady state-nya juga ada ya. Sistem yang kedua ini kita bisa coba cek ya dengan rumus bagaimana perhitungannya ya. Nah, untuk sistem yang kedua, ini kita tadi nilai R-nya adalah 50, 0,1 dan 0,1 ya. Jadi 50, 0,1, 0,1 kita lihat ya, kalau kita masukkan, nah, kalau saya menggunakan Excel enaknya sih langsung muncul ya. Nah, ternyata rest time-nya tidak dapat dihitung ya. Tidak dapat dihitung ya karena ya sistem tidak ada overshoot-nya. Peak time-nya juga tidak bisa dihitung ya. Settling time 0,16 ya. 0,016 atau 0,012 ya. Kalau kita lihat di tampilannya ini adalah 16 detik ya. 16 detik. 20 detik ya, 20 detik. Sebentar, ini kok 0,16 detik ya. Zeta omega n ya. Ya. Jadi di sini rumusan ini juga menjadi tidak tepat ya. Nah, ini. Jadi memang rumusan-rumusan yang ada di rumus itu berlaku yaitu ketika ada overshoot. Nah, overshoot itu ada atau tidak itu sebenarnya tergantung dari nilai zeta-nya. Kalau nilai zeta-nya itu kurang dari 1, itu ada overshoot-nya. Sementara kalau zeta-nya itu seperti ini, di sini 25 ya, itu maka tidak ada overshoot-nya.
Maka materi terakhir yang saya bahas ya, ini tambahan nanti ini ngambil dari materi yang ada di buku NISE ya, karena di buku NISE itu disampaikan secara dalam bentuk tabel yang mudah kita mengerti ya. Saya nggak tahu udah pernah saya kirim atau enggak, tapi kalau belum ya nanti saya kirim ya. Paling tidak ini ya tabelnya ini. Nah, ini dia. Bukan ini, sorry. Transient respon. Ini. Nah, ini ya. Nah. Jadi kalau kita punya sistem orde kedua, karena kita tahu itu persamaan kuadrat, ada yang belum kita bahas hari ini, minggu depan kita akan bahas, yaitu bahwa persamaan tersebut ada akar-akarnya. Ya. Ada akar-akarnya dan posisi akar itu akan menentukan bagaimana bentuknya. Nah, namun kalau hari ini yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana keluaran, ini akan sangat tergantung dari zeta. Jika zetanya 0 sampai 1, ini maka ada overshoot ya, atau istilahnya adalah underdamp. Nah, kalau sistem underdamp itu maka rumusan-rumusan yang ada di rumusan-rumusan yang ada di modul ya, buku itu bisa kita pakai ya. Nah, kalau zeta sama dengan 1 dia sudah critically damp ya. Zetanya lebih besar dari 1 dia overdamp. Maka tidak heran kalau kita contoh yang kedua, ini kalau dihitung zetanya 25, maka perhitungan ini menjadi tidak, ya yang jelas ini tidak mungkin ya, karena nggak ada overshoot kan, nggak ada peak time-nya. Dan rumusan-rumusan yang lain itu juga menjadi tidak bisa digunakan. Ya. Jadi makanya untuk yang tugas ini cari yang ada overshoot-nya dan kemudian dimodifikasi menjadi beberapa set parameter yang kemudian dianalisa. Untuk tugas ini silakan kalau mau diketik ya, tapi mungkin lebih mudah ditulis tangan ya, karena menulis seper dan seterusnya kan justru tidak mudah. Cuma nanti Anda bisa menyisipkan hasil dari MATLAB ya untuk membandingkan antara perhitungan dengan perhitungan kita dengan rumus dengan perhitungan hasil MATLAB. Oke, itu mungkin materi saya untuk hari ini. Karena jamnya juga sudah 10.24, ini mungkin saya tidak perlu harus mempresensi satu-satu, cukup nanti saya mengambil data dari Zoom-nya. Ya. Ada yang ditanyakan? Pak, tugas ini belum ada di Bismart ya, Pak? Oke, sebentar. Kita cek dulu ya. Tadi kita tak edit ya? Belum masuk, Pak, yang tugas 8. Kenapa masih di-hide ya? Coba. Oke, coba silahkan diperiksa. Sudah ya? Halo? Iya, Pak, sudah ada, Pak. Oke. Baik, ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, berarti kita akhiri dulu kuliah kita pada pagi hari ini. Gimana? Sepertinya belum ada, Pak. Belum ada ya? Baik, nanti kalau masih ada kesulitan ya, MATLAB semoga tidak ada ya, nanti kita diskusikan lagi ya. Dan mungkin saya akan mencoba juga ya, kalau Scilab ya, dan Octave itu sebenarnya pasti misalnya lebih gampang ya, karena sebenarnya kan tidak ada proses cracking ya. Nge-hack itu kan nggak ada ya, crack sih, bukan hack ya ini ya. Jadi, tapi oke lah, nanti saya coba dulu untuk Octave atau Scilab-nya ya.
Cuma saya juga kemarin pernah nyampaikan kalau Anda nanti lulus ya, itu ya kadang akan ditanya ya, ini kebetulan apa toh A ya, mungkin PTE ya. Tapi intinya kalau ya, pernah MATLAB lah. Kalau belum pernah itu rasanya kok juga kurang ya. Baik, saya akhiri dulu aja kuliah kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.